persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di menara doa online kita. Saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan ingin melawat kita, Tuhan mau berbicara kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala kita mulai naikkan doa kita. Terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali hampiri tahta-Mu yang kudus ya Bapa. Kami membawa korban syukur kami kepada Engkau. Kami siap menyembah, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menyembah, sama-sama katakan amin, haleluya. Yes Lord, Engkau adalah pengharapan kami. Oh Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari kita ulangi lagi dari awal sama-sama nyanyi. Tuhan, Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindungan
sembah Dia sama-sama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari semuanya kita lebih dahsyat lagi, angkat suara kita, kita sembah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari semuanya lebih dahsyat lagi, angkat suara kita semua. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari sembahkan suara kita, tinggikan Tuhan. Oh, Rana Malamaya Sunday, kita sembah Dia. Mari sembah Raja selama-lamanya. Yesus yang kami puji, Yesus yang kami sembah. Haleluya, haleluya, Yesus. Terpujilah Tuhan. Mari lawat kami Bapa, lawat kami Yesus, Yesus, Yesus.
Ya. Kiranya manis terdengar ya Bapa setiap renungan kami, setiap pujian kami. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari sama-sama dengan sungguh dari awal. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari semuanya lebih sungguh lagi. Inilah yang ku renungkan, Yesus setiap
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, ialah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Mari sekali lagi dengan sungguh. Dan hatiku bersuka menyenangkanmu, itu tujuan hidup kami. Firman-Mu adalah dasar hidup kami. Yesus, Yesus, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku.
bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Mari ucapkan syukur untuk keselamatan jiwa hidup yang kekal. Terima kasih untuk kasih-Mu ya Tuhan dicurahkan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengampuni semua dosa kami. Ya Tuhan, kami dijadikan benar ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu yang ajaib. Tuhan, Kau jawab doa-doa setiap kami. Mari doa saudara bersyukur kepada Tuhan. Ucapkan Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Oh labakashini milabalabalabalabalabala. Untuk kesehatan, kekuatan, kesegaran yang Tuhan beri. Terima kasih untuk kesempatan kami ada di menara doa ya Tuhan. Kami boleh ada ya Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami minta ya Tuhan dalam hadirat-Mu ini. Biarlah damai sejahtera-Mu ya Tuhan menguasai hati dan pikiran kami. Kami akan duduk diam mendengar firman-Mu. Biarlah ya Tuhan firman-Mu, oh ya lah bakal menjadi otoritas dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Aku berdoa kuatkan, teguhkan hati anak-anak-Mu. Beri kami iman untuk percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berikan kami iman untuk percaya ya Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Aku angkat tanganku untuk anak-anak-Mu sedang bergumul Tuhan. Di dalam ya Tuhan kehidupan rumah tangga mereka. Ya Tuhan karena masalah keuangan. Biarlah Tuhan tolong. Pulihkan ya Tuhan keluarga-keluarga ini Tuhan. Pulihkan keluarga-keluarga ini. Tuhan aku berdoa untuk setiap anak-anak ya Tuhan. Yang cemas ya Tuhan, yang tertolak, yang terluka. Mereka yang khawatirkan masa depan mereka. Studi mereka, pekerjaan dan karir mereka. Aku angkat tanganku Tuhan sebagai hamba-Mu. Tuhan turunkan berkat-Mu atas mereka. Biarlah ya Tuhan firman-Mu hari ini menjadi tuntunan buat setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ya Tuhan. Hidup kami makin lama akan makin naik, makin baik, makin makarios, makin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah ya Tuhan Kau memberkati renungan hati kami. Biar renungan hati kami benar, murni di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah, hari ini saya ingin bagikan saudaraku satu renungan yang sangat penting buat setiap kita ya. Hari-hari ini kalau kita lihat keadaan dunia luar biasa. Oleh karena itu saudara, saya ingin berikan judul daripada renungan kita hari ini, yaitu bagaimana caranya ya tetap berdiri teguh dengan keyakinan iman dan kebenaran. Gimana kita bisa berdiri teguh? Kita gak lepaskan iman kita saudaraku. Entah karena datangnya badai, entah karena ada godaan atau tawaran, tapi saudara dan saya tetap memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Katakan amin. Ya, sekali Yesus tetap Yesus. Ya, sekali Kristen tetap Kristen. Ya kan, bahkan lebih sungguh-sungguh hidup kita. Itu loh, saya melihat ya orang ya sudah dari 98 ya saya mengembalakan, kalau mau trace lagi lebih jauh lagi dari tahun 83 saya ikut Tuhan Yesus. Saudaraku, memang tidak mudah ngikut Tuhan. Saya melihat orang datang dan pergi. Saudara ikut Tuhan, ada yang sudah pernah ikut, pernah sungguh-sungguh, lalu akhirnya gak lagi ada di gereja, gak lagi ada di dalam kehidupan persekutuan, ya, dan pelayanan dan sebagainya. Tapi saya melihat juga orang-orang yang sudah ninggalkan Tuhan, yang sudah ikut roh-roh dunia, cara-cara dunia. Saya melihat awalnya memang hidupnya lebih bagus dari kita. Lebih sukses lah kalau ukuran dunia. Tapi setelah udah ngarah ketua kayak begini, orang yang tetap setia sama Tuhan, itulah hidupnya. Makin lama makin naik, makin baik.
tanda kutip ya. Saya percayanya yang di dalamnya. Amin saudaraku. Hari ini saya ingin sharingkan saudaraku ya. Sebagai orang Kristen. Ya kita mungkin menyadari atau tidak menyadari. Bahwa ada begitu banyak orang di sekitar kita. Yang memiliki sudut pandang atau cara melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Saudara, iya dah, berbeda-beda. Saudara, nah saya tuh nangkapnya begini. Cara pandang kita, cara kita melihat, ya. Lihat apa? Diri kita kah? Masa lalu kita, masa depan kita. Cara kita melihat dunia, cara kita melihat masalah, cara kita lihat orang lain. Semua itu, saudara, mencerminkan isi dari renungan hati kita. Setuju gak? Katakan amin. Ya, apakah isi renungan hati kita ini sudah dicemarkan oleh roh-roh dunia? Kalau udah dicemari, selalu cara pandang kita menurut ukuran dunia. Walaupun kita ada di gereja, walaupun kita orang Kristen. Tapi kalau renungan hati kita ini benar di hadapan Tuhan, saya yakin kita akan tetap berdiri teguh. Karena renungan hati yang benar di hadapan Tuhan, ini fondasi untuk kita bisa membangun hidup kita yang selanjutnya. Saudara, kita tahu bahwa dunia memiliki pandangan yang sering kali gak sejalan dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Nilai Alkitab. Saya kasih contoh aja saudara. Dunia kan mengajarkan begini. Ikuti aja kata hatimu apa. Mau hatimu tuh cak mano, ikuti. Tapi firman Tuhan ingatkan kita loh. Bahwa hati kita itu apa? Licik. Hati kita itu jahat. Hati kita sendiri itu bisa menyesatkan. Yeremia 17 ayat 9. Kalau dunia bilang ikuti kata hatimu. Ya kerja sesuai dengan passionmu apa? Tidak bisa. Kalau ikutin hati. Dunia bilang pada dasar manusia itu baik. Mana bisa? Alkitab bilang semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Itu banyak yang kelihatannya benar. Tapi itu salah. Yang kedua. Dunia berkata apa? Semua agama sama. Bahkan seorang hamba Tuhan pendeta besar pun berkata, sorganya sama, semua sama kok. Cuman jalannya aja beda-beda. Itu dunia ngomong gitu. Kalau hati kita, renung hati kita sudah dicemar oleh roh dunia, kita akan berkata, setuju dengan apa yang menjadi pendapat dunia. Tetapi Tuhan Yesus berkata apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui, itu kan beda. Saya mau ungkapkan perbedaan-perbedaan cara. Dunia ini ngomongnya. Ya kan? Dunia menilai keberhasilan dari apa? Kekayaan kan. Udah punya apa dia? Yang kedua apa? Popularitas. Kalau sekarang tuh kita tinggal tunjukin aja kita punya follower ke orang. Orang tuh udah takut loh. Betul gak saudaraku? Takut apa saudara? Kalau aku posting tentang kamu, aku bisa viral ini. Kalau saudara punya follower misalnya, saudara 100 juta orang, 300 juta orang, saudara tuh jadi orang sukses menurut dunia. Betul gak? Banyak orang minta endorse, kau punya pengaruh besar, itu dunia. Saudaraku, ya, kekuasaan, jabatan itu sukses. Tapi Tuhan nilai suksesnya kita dari apa saudara? Kesetiaan, apa kita bisa dipercaya karena kita percaya sama Tuhan. Kejujuran, ya kan? Ketaatan itu. Jadi saya mau ngomong begini saudaraku ya. Tantangan kita hari ini dan ke depan. Ya saudara baca dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Karena semua orang sudah cinta sama apa? Cinta dirinya dan cinta duit. Jadi wah hal-hal yang seperti itu akhirnya nanti. Nah jadi ada banyak orang rela akhirnya mengorbankan kebenaran firman demi apa? Yang penting aku nyaman. Gak keganggu. Mereka tukar prinsip-prinsip rohani. Untuk dapat apa saudara? Pengakuan, validasi, penerimaan sosial. Lalu mulai kompromi.
Saudaraku, mereka tidak lagi bicara tentang dosa. Karena apa? Takut disebut tidak toleransi. Terlalu fanatik. Mereka ikut gaya hidup populer yang hedonis. Beli, wah mumpung lagi banyak duit. Dia tunjukin ke semua. Lalu hidupnya egois, gak mikirin tuh. Contoh aja saudara, gak gampang kita kalau kita mau cerita didengar sama orang zaman sekarang. Betul gak? Apalagi gak penting banget buat dia. Orang tuh maunya didengerin aja. Tentang ininya. Itu contohnya kan. Jadi kita lihat orang tuh rela. Jadi yang utamakan tuh citranya dia di media sosial, saya tulis, daripada apa? Kesaksian hidup yang kudus. Nah, satu nasihat yang saya mau sampaikan kepada saudara, ya kita kembali kepada Alkitab Galatia 1 ayat 10. Ini nasihat daripada firman Tuhan buat kita, saudaraku. Perhatikan sini. Ya, Galatia 1 ayat 10 kita baca 1, 2, 3. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ya, kalau aku berkenan pada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi saudara mau jadi hamba Kristus, amin? Kita jadi hamba Tuhan. Saya yakin saudara, saya melihat saudara orang-orang Kristen, entah dia hamba Tuhan, pengerja, pelayan, atau orang Kristen yang mungkin dia tidak terlalu kelihatan aktif di gereja, tapi dia hidup, saudara, dia hidupi daripada, ya saudaraku, berani berdiri teguh dengan keyakinan imannya dan kebenaran firman. Saya yakin hidupnya itu hal yang luar biasa, berdampak. Katakan amin. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya kita dapat tetap berdiri teguh dengan keyakinan iman dan kebenaran di tengah dunia yang kayaknya menentang sekali. Ya, paling tidak simple sih sebenarnya saudaraku. Yang dua hal penting ini simple, kita sudah tahu, tapi kita nggak menghayati atau jalanin dalam hidup kita sehari-hari. Itulah ciri pelayanan kita, pelayanan khotbah saya selalu. Dua hal. Yaitu apa saudara? Kita harus menerima kebenaran firman Tuhan sebagai apa? Otoritas. Otoritas tertinggi dari hidup kita. Saudara ngerti gak arti kata otoritas tertinggi dalam hidup kita? Saya mau kasih contoh tentang anak saudara. Atau anak saya juga, anak kita nih. Kan anak-anak kita ini yang masih tinggal sama kita. Kalau dia mau apa-apa, dia punya rencana apa-apa. Ya saudara. Ya kan, kita asumsikan anak ini adalah anak yang menghormati orang tuanya. Yang mengasihi orang tuanya. Yang dia tahu orang tuanya tuh sayang sama dia. Ya kan, punya rancangan baik buat hidup dia. Saudara, kalau dia mau pergi main atau mau pergi nginep sama temennya, apa dia langsung pergi nginep? Enggak. Dia selalu temennya ajak, ayo nginep lah, ini, enggak usah. Aku mesti tanya papa dulu. Minimal dia bilang, aku mau tanya mama dulu. Boleh enggak? Kenapa anak ini? Dia mau jadikan mamanya atau orang tuanya, papanya, itu otoritas tertinggi. Kalau mama bilang boleh, atau papa bilang boleh, aku pergi, nginep. Kalau mama papa bilang gak boleh, aku gak. Sekalipun aku dimusuhin, gitu aja mesti lapor-lapor orang tua. Kan anak-anak suka gitu kan, kamu ini, enggak. Orang Kristen yang hidupnya dalam perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan, terus bisa bertumbuh. Dia adalah orang Kristen yang selalu jadikan firman Tuhan, nasihat firman, itu sebagai otoritas dia. Dia gak akan pernah mau ambil keputusan atau jalani hidup menurut pengertian dan kebenaran dia sendiri. Yang ngerti katakan amin saudara. Itu penting. Kalau ini yang kita jadi pegangan, otomatis setiap hari kita mau denger apa nasihat firman. Seperti saudara tiap hari, ya kan kita belajar sama-sama di menara doa.
Ya kan firman Tuhan. Kita mau dengar firman, mau belajar. Saya juga mau belajar, saya cari renungan. Itu bukan cuma sekedar untuk saya khotbahkan, tapi juga untuk supaya saya jadikan patokan, otoritas dalam hidup saya. Yang ngerti katakan amin saudara. Kalau ini saudara jadikan firman jadi otoritas. Dengan cara apa? Ya tanya, doa sama Tuhan. Kayak Daud saudaraku, setelah dia bertobat, ya kan, dari renungan hatinya yang salah, saudaraku, dengan overthinking, saudaraku, yang mengakibatkan, saudaraku, dia berada di pihak musuh, di wilayah musuh. Saudara, dampaknya apa saudaraku? Akhirnya keluarganya diculik, hartanya dijarah, hilang kepercayaan. Saat itu dia bertobat. Dengan cara apa pertobatannya? Dia berdoa. Ya kan, mudah-mudahan engkau berkenan, ya kan, atas ucapan mulutku dan renungan hatiku. Ya Tuhanku, ya Allahku, penebus dan gunung batuku. Katakan amin saudara. Jadi dari sejak itu, saudara, ketika dia ada apa-apa, kenapa, mau apa, dia doa, dia tanya sama Tuhan. Boleh gak saya kejar orang Amalek itu? Tuhan bilang kejar. Itu otoritas tertinggi. Saudara bisa mengerti, katakan amin. Jadi keberanian iman yang sejati itu, kita bisa punya keberanian menyatakan iman kita, kebenaran firman Tuhan, itu karena saudara dan saya menjadikan firman Tuhan sebagai otoritas. Saudara harus tahu ya, gini. Dunia bisa berubah. Dunia apa saudara? Dunia ekonomi, perekonomian tuh berubah. Ya, bisa berubah. Ya, makanya jangan terkesima dengan hal uang, dengan ekonomi. Wah, lagi semua bisa berubah. Politik, jabatan, kekuasaan, semua bisa berubah. Saudara bisa bayangkan, ya kan? Seseorang, ya kan? Yang namanya Presiden Jokowi. Saudaraku, 10 tahun yang lalu, 12 tahun lalu, begitu ditinggi-tinggikan. Hari ini dihina sehina-hinanya. Semua kan berubah. Saya kasih contoh ini yang sejati. Kita mau cari popularitas, kejar popularitas. Hari ini hero, besok zero kita. Itu artinya dunia berubah. Budaya aja bisa bergeser. Budaya bisa bergeser. Saudaraku, orang dulu saudaraku biasa kan budayanya surat menyurat, betul gak? Sekarang udah gak ada lagi surat menyurat. Dulu kita terbiasa dengan kertas dan pensil. Lalu meningkat jadi bolpen. Sekarang udah gak ada. Orang lebih banyak gak ada. Udah gak ada nulis lagi sekarang. Beberapa di antara saudara yang udah gak sekolah udah jarang pegang bolpen. Jangan-jangan. Pegang itu. Semua opini bisa naik, bisa tuh. Tapi saya mau kasih tahu firman Tuhan tetap sama. Ya, mau kemarin, mau hari ini, sampai selamanya tetap sama. Saudara, dia gak pernah berubah. Ya kan? Kalau firman Tuhan bisa berubah, oh dulu emang begitu. Yang ada kan gitu, kitab suci misalnya kan. Kitab suci kita ribuan tahun yang lalu begitu tulis. Sampai hari ini masih berlaku begitu juga. Kalau kitab suci, oh dulu ya gitu, sekarang harus sesuaikan. Itu bukan. Ini firman Tuhan. Matius 24 ayat 35, Yesus berkata gini. Yesus berkata apa? Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan, artinya gak akan pernah bisa berubah. Artinya apa saudara? Artinya gini, kalau saudara dapat janji Tuhan, dan janji itu saudara perhatikan, saudara pikirkan, saudara doakan, saudara perkatakan, saudara simpan terus dalam hati saudara, dan menjadi renungan hati saudara, dengar baik. Alkitab katakan begini saudara, Ibrani 6 ayat 18, kita baca sama-sama. Dua hal itu tidak dapat berubah. Allah tidak mungkin berdusta mengenai apa? Janjinya dan apa? Sumpahnya. Ya kan? Ini selaras dengan perkataan Yesus. Langit dan bumi itu bisa berubah. Bisa ada lalu tidak ada. Tetapi perkataanku, firmanku itu tidak akan berubah. Ya, sebab itu baca keras. Kita yang sudah berlindung pada Allah
diberi dorongan kuat untuk berpegang teguh pada harapan yang terbentang di depan kita. Katakan amin. Ya. Jadi poinnya gini saudara. Kita nggak akan pernah bisa berdiri teguh dalam iman kita. Ya. Jika kita tidak tahu di mana kita harus berdiri. Kita nggak tahu apa yang harus dipegang ini. Tapi kalau saudara, ya kan, memiliki renungan hati yang suka menyimpan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu tersimpan di hati dan saudara jadikan sebagai otoritas, pegangan hidup saudara. Hal inilah yang membuat kita akan dapat berdiri teguh dengan keyakinan iman dan kebenaran di tengah arus dunia yang menentang orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yesus berkata begini saudara dalam Matius 7 ayat 24, 25. Saudara sudah tahu ya ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang apa? Bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudara yang kasih Kristus, saya mau nangkepnya, mau jelaskan begini. Saudara akan tetap setia sampai akhir. Saya akan setia sampai akhir dengan iman kita. Dengar baik saudaraku. Sepanjang saudara dan saya, ya kan, mengerti dan nyimpen firman Tuhan. Saya uraikan dalam bentuk apa? Saudara harus tahu tentang doktrin kasih dan keselamatan. Itu harus dipegang benar. Doktrin kasih dan apa maksudnya doktrin kasih? Keselamatan. Aku gak akan mau lepas keselamatan. Karena keselamatan itu oleh iman kepada Yesus. Keselamatan aku bisa terima kalau aku berhenti nih, jantung nih berhenti berdetak. Apapun ya cara aku meninggal dunia. Ya apapun caranya aku meninggal dunia. Tapi setelah aku berhenti berdetak, aku tahu aku sudah punya rumah di sorga. Ini harus dipegang sebagai fondasi hidup saudara. Dan tidak ada satu nama yang bisa memberikan keselamatan selain nama Yesus. Kalau kita sudah ngerti tentang doktrin keselamatan, pasti kita akan meningkat kepada doktrin apa? Kasih. Tidak ada kasih yang sejati, yang bisa saya terima, yang bisa saya rasakan, yang bisa saya alami, selain daripada apa? Kasih Allah Bapa yang memberikan anaknya Yesus. Dan aku bisa alami itu karena Roh Kudus dicurahkan dalam hati saya. Itu pegang. Ketika aku dapatkan kasih Bapa lewat Roh Kudus yang berdiam dalam diri saya berkata, Yesus itu sudah cukup buat saya. Bahkan lebih daripada cukup. Ini doktrin keselamatan dan kasih. Doktrin inilah yang membuat saudara akan kuat dan berani. Hadapin apapun. Bergeser, meningkat lagi kepada doktrin apa sih nanti? Doktrin tentang pemeliharaan Tuhan. Allahku sanggup mencukupi segala keperluanku. Ya kan? Menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam. Sepanjang aku sungguh ada dalam dia. Percaya sama dia. Setia sama dia. Saya terus renungkan hati saya. Dia yang pelihara saya. Bukan manusia. Manusia menjadi alat Tuhan untuk dipakai memelihara hidup saya. Saya tidak bergantung pada itu. Dengar baik saudaraku. Ini yang harus jadi pegangan. Saudara gak akan goyah. Saudara akan tukar dengan yang lain. Katakan amin. Mulai juga dengan doktrin keselamatan yang mengasihi pemeliharaan Tuhan. Ya kan? Saudara bisa ngerti bahwa ya kan, sepanjang aku percaya sama Tuhan dan aku jadi orang yang setia atau dapat dipercaya, Allahku akan sanggup mencukupi segala keperluanku. Dan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan buat saya. Saudara, berikutnya lagi apa? Saudara, ini hal yang penting. Saya kasih contoh.
di Alkitab itu orang-orang yang karena dia jadikan firman Tuhan sebagai otoritas dalam hidup dia. Dia gak mau geser itu. Dia lakukan itu. Daniel. Ketika semua orang tunduk kepada perintah Raja Babel, Daniel tetap memegang kebenaran dan firman Tuhan sebagai apa? Otoritas tertinggi. Daniel dan kawan-kawan tidak mau makan makanan yang najis yang diberikan, saudaraku. Ya kan? Dia tetap berdoa seperti biasa dilakukannya. Meskipun ada larangan keras. Kenapa? Karena dia tidak takut kehilangan jabatan. Tapi dia lebih takut kalau dia mengecewakan hati Tuhan. Ini hal-hal yang seperti ini tuh saudaraku, ini luar biasa. Contohnya Daniel 6:11, ini kata-katanya, firmannya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumah. Dalam kamar atas ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Jadi dia tetap lakukan sekalipun ada larangan. Ini kenapa? Karena dia jadikan saudara Tuhan, firman sebagai otoritas tertinggi. Jadi berarti dia hormati Tuhan tuh. Saudara tahu nggak? Sahabat Daniel, saudaraku, sudah diberitahu. Ya, sudah diberitahu ada undang-undangnya. Kalau kamu dengar bunyian, ya kan, mungkin gendang, ceracap, bunyi-bunyian, seruling, kamu harus sujud nyembah patung Raja Babel itu, Nebukadnezar. Ya kan? Lalu dilaporkan saudaraku bahwa sahabat Daniel yang namanya Sadrak, Mesak, Abednego, ketika bunyi itu mereka tidak mau dengar, nggak mau lakukan itu. Sampai Raja Nebukadnezar tanya, apa benar kamu tuh? Nggak mau benar-benar sujud nyembah. Saudaraku, 3 anak muda ini di hadapan raja yang paling berkuasa di dunia itu pada waktu itu, saudaraku, Nebukadnezar. Dia jawab, saudara. Apa jawabannya? Kita baca dalam Daniel 3 ayat 16 sampai 18 yuk. 1, 2, 3. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Gak ada gunanya. Berani loh saudaraku. Kenapa? Ayat 17, 18 kita baca. 1, 2, 3. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Katakan amin. Saya mau nanya sama saudara, apa yang menyebabkan ketiga anak muda ini berani berbicara seperti itu? Saudara tahu apa enggak? Saudara tahu? Apa yang menyebabkan mereka memiliki keberanian tetap berdiri teguh dalam iman dan kebenaran? Saudara tahu penyebabnya apa? Karena mereka memiliki renungan hati yang benar di hadapan Tuhan. Renungan hati yang benar. Renungan hati yang benar apa? Dia tempatkan firman Tuhan dan Tuhan sendiri sebagai apa? Otoritas. Ya kan? Penguasa atas hidup dia. Dia berani, dia tidak takut. Kalau kita ingin memiliki keberanian yang kokoh, bangun hidup kita di atas kebenaran firman, bukan di atas opini manusia. Katakan amin. Ya dengan cara yang sopan, yang tegas. Saya banyak, pada waktu saya masih bekerja, saya banyak dapat kesempatan ketemu dengan para pejabat-pejabat tinggi negara. Saudaraku, baik yang di pusat maupun di daerah. Saudara, dalam kesempatan itulah saya melihatnya kesempatan untuk apa saudaraku? Saya membagikan daripada keselamatan, membagikan Injil, memberitakan Injil kepada mereka. Kenapa mereka nggak marah? Kenapa mereka kok nggak tersinggung? Karena kita udah sahabat. Sahabat. Ya kan? Yang pertama, saudara, saya pasang dulu bendera, saya ini orang Kristen. Ngerti gak saudaraku? Jadi siapa bersahabat, oke, sahabat itu, ya kan? Nggak akan pernah saya mau larut ikut cara mereka, arus mereka. Saya pasang bendera itu. Yang kedua, ya kan saudaraku, di dalam persahabatannya itu juga saudara, kita saling menghormati. Karena sampai kena di hati sama-sama, saya banyak memberitakan Injil dan berdoa untuk mereka. Banyak orang tuh takut. Kenapa takut?
Karena takut nanti, wah ini orang besar nih, orang kaya nih, pejabat besar. Nanti kalau kita nyatakan iman kita, nanti dia tersinggung. Gak mungkin tersinggung kalau udah jadi sahabat baik. Kadang-kadang semakin dekat semakin baik, makin takut kita. Jangan lihat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus dan firman Tuhan gak pernah jadi apa? Otoritas, penguasa dalam hidup kita. Kalau hidup kita hanya didrive oleh kekayaan lah, popularitas lah, nanti dikagumi atau tidak, disenangi atau tidak disenangi, jabatan lah, itu pasti kita akan kompromi dengan apapun. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Itu yang pertama. Apa yang buat saudara berani? Saudara benar-benar renungkan firman, cintai firman, karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Yang kedua adalah kita bisa berani. Karena apa? Karena kita meluangkan waktu, ya kan, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan Yesus, semakin kita menjadi kuat dan berani bertindak di tengah badai. Daniel 11 ayat 32, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Katakan amin. Jadi saudara, kesukaan akan masuk hadirat ya, punya waktu-waktu pribadi dengan Tuhan, itu akan melahirkan apa saudara? Satu keyakinan iman atau keberanian yang gak bisa didapatkan oleh apapun saudaraku. Kenapa? Ya, keintiman. Saya kasih contoh dulu orang-orangnya. Saudara, Kisah 4 ayat 13 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai apa? Pengikut Yesus. Mereka heran melihat keberanian. Mereka tuh kaget, berani dan cerdas. Karena mereka dikenal sebagai orang yang bergaul dengan Yesus. Saya kasih contoh lagi Musa. Saudara tahu Musa di awalnya adalah pribadi yang takut dia. Dia nolak panggilan Tuhan. Nanti bagaimana aku ngomong sama orang Israel? Siapa saya gak bisa ngomong. Dia takut ngadepin. Dia takut ngadepin Firaun. Saudaraku, ya kan? Tetapi setelah Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, lalu dia bergaul erat dengan Tuhan, saudaraku. Dampaknya apa? Musa dia pergi menghadapi Firaun dengan penuh keberanian. Dia menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Ia menjadi seorang pemimpin yang berani. Karena apa? Karena Musa mengenal dekat Tuhannya. Dan dia bergaul karib dengan Tuhan. Keluaran 33 ayat 11. Kita baca 1, 2, 3. Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Saudara, berada di dalam hadirat Tuhan, bergaul dengan Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan dan berbahasa roh, itu akan mengubah ketakutan menjadi keberanian, keraguan menjadi keyakinan. Saudara setuju? Katakan amin. Gini saudaraku, dasar firmannya ada nggak? Ada. Filipi 4 ayat 6 dan 7 kan? Katakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Orang khawatir pasti orang takut dia. Orang takut pasti dia khawatir. Saudaraku, tapi kalau kamu nyatakan apa yang kamu khawatir, apa yang kamu takutkan kepada Allah dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Kamu nyatakan apa yang kamu inginkan. Aku minta Tuhan berikan saya keberanian yang kudus, ya kan, untuk bisa, ya kan, menyatakan kebenaran firman-Mu, untuk berdiri teguh dalam iman dan kebenaran. Berikan saya Tuhan kecerdasan, kepekaan untuk bisa mengambil keputusan yang benar. Dengar baik, Alkitab katakan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saudaraku, setiap orang yang suka berada dalam hadirat Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan dan berbahasa roh, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus. Keberanian itu timbul karena ada apa? Damai sejahtera. Kenapa kita sebagai orang tua gak berani menasehati anak kita, berbicara sama anak kita?
Ya karena takut. Nggak berani karena takut. Kenapa nggak berani takut? Karena nggak ada damai. Kita bisa punya damai sejahtera karena kita punya apa? Kebenaran. Di mana ada kebenaran, kita ngerti kebenarannya. Apa yang benar firman Tuhan itu? Maka di situ akan muncul damai sejahtera. Saudara, makanya dua. Kita harus jadikan firman, kebenaran itu otoritas. Yang kedua, otoritas ini akan menjadi keberanian. Saudara, jadi kecerdasan. Kalau saudara suka masuk hadirat Tuhan. Masuk hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan itu yang lenyapkan ketakutan. Kekhawatiran. Yang mengerti katakan amin. Saya kita berani berdiri. Gak apa-apa kok. Saya gak bisa kerjakan pembukuan double bos. Satu untuk bank. Satu untuk pajak. Bahkan 3. Satu untuk yang sebenarnya. Oh kalau kamu gak bisa buat ini, ya udah kamu keluar aja. Gak apa-apa kalau saya harus dikeluarkan. Kenapa dia berani? Tapi sebelum itu keputusan itu muncul, dia sudah bangun saudara. Dia sudah bekerja dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Orang yang bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, pasti dia bekerja. Ya kan, dengan apa? Dia cari cara-cara yang terbalik untuk supaya dapatkan hasil yang terbaik. Dampaknya ketika bos bilang, bos juga gak berani keluarin saudara. Kenapa? Karena saudara mengikut Tuhan dengan segenap hati. Nanti kita akan bahas, orang yang mengikuti Tuhan dengan segenap hati, dia pasti akan bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Dia selalu hidup damai dengan semua orang. Nanti kita akan bahas itu. Saudara ngerti? Jadi gak sembarang, kita tuh berani, punya keberanian bukan gak ada dasar kebenarannya. Dasar kebenaran bukan dasar argumentasi untuk berdebat. Tapi apa yang kita sudah buktikan. Saya bisa ngerti, katakan amin. Seperti seorang pembantu rumah tangga. Yang sudah bekerja dengan jujur, dengan setia. Dia kerjakan. Kita begitu bisa percaya dengan dia semuanya. Satu hari kita suruh lakukan sesuatu yang gak benar. Dia berkata tidak bisa bos. Gak mau nyonya. Aku gak berani. Kalau kamu gak berani aku keluarin. Kalau kita keluarin dia, kita bodoh. Kita kehilangan. Saudara bisa ngerti gak sih? Katakan amin. Kadang-kadang kita berani konyol. Kadang-kadang gak ada dasar. Saya bisa ngomong kayak gini. Ini yang saya buat. Dalam setiap kerja-kerja waktu saya masih sekuler. Ketika jadi pertentang segala macam. Begini aja. Suruh dia yang pimpin. Aku mundur untuk saya keluar aja. Bukan berarti kita mau ini kan. Untuk sesuatu yang kebenaran. Pasti enggak. Akhirnya kita jadi apa saudara? Jadi garam. Kita yang mewarnai. Daripada lingkungan. Katakan amin saudara. Ini prinsip. Saya bisa dapatkan ini. Amin. Saya berdoa. Ya kan? 2 hal yang buat saudara saya berani. Kita butuh 2 kan. Keberanian dan kecerdasan. Kalau berani aja tapi gak cerdas. Ya itu mah nekat namanya. Tapi cerdas gak berani. Gak ada keputusan yang saudara ambil. Saudaraku. Yang membuat saudara akan makin naik. Makin baik. Makin diberkati. 2 hal. Keberanian dan kecerdasan. Dan itu hanya bisa kalau saudara jadikan firman sebagai otoritas. Saudara bergaul erat. Sehingga hidupmu dipenuhi dan dikuasai oleh apa? Damai sejahtera. Karena kuasa damai sejahtera. Alkitab katakan dia berkuasa untuk apa? Menghancurkan iblis di bawah telapak kaki kita. Iblis itu yang, perkataan iblis itu adalah perkataan dosa yang mengintimidasi, yang membuat kita takut. Saudaraku, yang ngerti katakan amin. Ini yang sebenarnya. Kalau ada apa-apa, kenapa apa? Nggak usah overthinking, takut. Nggak usah marah, kalau mau semarah-marahnya. Coba bangun renungan hati, percaya Tuhan pegang kendali dalam hidup saya. Katakan amin. Dan kita percaya langit bumi sekarang ada, besok nggak ada. Tapi kalau aku ada di dalam Tuhan, tangan Tuhan, lakukan firman. Sekalipun langit ada, bumi nggak ada, sehari ini ada, aku tetap ada. Karena aku bersama dengan Tuhan. Karena aku ada dalam tangan Tuhan, aku ada dalam firman Tuhan. Yang ngerti katakan, aku ada di dalam Tuhan.
Katakan amin saudara. Ini prinsip-prinsip. Bukan? Yuk kita bangkit berdiri. Kita siapkan diri makan perjamuan kudus. Shalabalabalabalabalabala. Oh ya labaka shalabalabalabala. Ku tidak takut. Sebab kau besertaku. Ku tidak diimbang. Sebab engkau Allahku. Sebab engkau Allahku. Tuhan meneguhkanku. Engkau meneguhkanku. Bahkan menolong. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Dengan tangan Yesus memberi. Mari saudara tutup matanya, yuk kita tenangkan hati kita, doa yuk di hadapan Tuhan. Kita sedang duduk di meja perjamuan bersama dengan Tuhan. Kita sedang sehidangan dengan Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku ingin menjadi pribadi yang berani, tetap berdiri teguh dengan keyakinan iman dan kebenaran firman-Mu. Bapa, aku ingin hidup untuk menyenangkan Engkau, bukan orang lain. Aku ingin membangun hidupku di atas firman-Mu. Dan aku ingin tetap berdiri teguh dengan keyakinan iman dan kebenaran. Bapa, dalam nama Yesus hari ini, aku membuat 2 komitmen. Pertama, aku menerima kebenaran firman-Mu sebagai otoritas dan dasar dari hidupku. Kedua, aku ingin meluangkan waktu bersama-Mu setiap hari dalam doa, pujian, penyembahan, bahasa roh. Dan aku ingin mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Makin kenal, makin dekat dengan Tuhan. Penuhi aku Tuhan dengan urapan kasih-Mu. Berikan aku ya Tuhan keberanian dan kecerdasan. Sehingga orang-orang di sekitarku bisa melihat dan berkata, orang ini adalah pengikut Tuhan Yesus. Mari saudaraku, doa. Apa yang perlu kita lepaskan, tinggalkan agar kita bisa lebih banyak meluangkan waktu bersama Tuhan. Coba saudara tanya, saudara ingin hidupnya makin lama, makin naik, makin baik, makin makarios. Coba saudara tanyakan dirimu, apa yang perlu aku lepas, tinggalkan, supaya aku bisa meluangkan waktu bersama Tuhan. Apakah ada suara-suara dunia, suara-suara kemarahan, suara-suara luka, kebencian, masa lalu. Suara-suara daripada budaya yang lebih aku percayai daripada otoritas firman. Kira-kira saudara doa dan pikirkan, tanya, kira-kira apa wujud nyata? Orang bisa tahu, orang bisa lihat, lalu berkata, mereka bisa berkata tentang kita, orang ini pasti orang yang dekat dengan Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan, aku serahkan hatiku, hidupku, hidup kami semua kepadamu ya Tuhan.
jamah ya Tuhan. Biar renungan hatiku benar di hadapan Tuhan. Tidak dicemari oleh roh-roh dunia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti. Dan setelah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anak. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita makan dalam, minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang Tuhan Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjadi permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.